Terus dari keterangan rumah sakit tentang visumnya detail ya. Terus juga ada baju yang berlumuran darah, terus kesaksian korban, kesaksian saksi yang lain dan lain sebagainya. Termasuk CCTV yang di dalam keraton? Ya, insya Allah kita hadirkan juga. Ya. Menegaskan kembali berarti ini yang hari ini laporan 4 orang itu ya, 4 orang korban itu atau? Laporan nanti dua? Entah 2 atau 3 aja. Oh, iya. Nanti yang lain mungkin menyusul melengkapi kesaksian ini. Gimana dari kubunya CCTV kan juga melaporkan ini juga ada laporan sendiri dari teman-teman. Saya berterima kasih ya dari pihak Gusti Devi melaporkan, berarti beliau juga sebagai warga negara yang baik gitu ya, melaporkan dugaan entah apa yang dilaporkan saya juga tidak tahu jelas, akan tetapi ketika kami nanti dimintai keterangan kami siap gitu loh. Kami ada juga alat-alat bukti kalau itu memang dugaan penganiayaan beliau ataupun apapun, kami ada bukti dan saksi bahwa hal tersebut tidak ada sebenarnya gitu. Pak izin terkait dengan abdi dalam tadi. Abdi dalam itu kan tadi kan magang. Mungkin dari pembelajaran seperti itu apakah silsilah dari kan mengklaim tidak kenal mereka makanya di pihak sisi lain kayak gitu. Oh enggak gini. Magang sebagai abdi dalam itu adalah sistem ya, dan tidak semua itu abdi dalam magang. Ada abdi dalam aktif sebagai prajurit keraton, ada berbagai macam, ada warga dan lain sebagainya sekaligus sebagai abdi dalam magang gitu. Jadi itu sistemnya Sinuwun. Kita tidak butuh mereka, maksudnya mereka ngeklaim nggak kenal dan sebagainya gitu. Yang namanya abdi dalam itu abdinya raja. Berarti Jadi strukturnya pengakuannya dari raja, dari Sinuwun. tidak Tidak perlu memberitahu ke siapapun, yang jelas struktur badan tahu kok mereka abdi dalam, titik gitu loh. Untuk pendidikan abdi dalam sendiri Ya. apakah ada silsilahnya untuk pengenalan keluarga keluarga kerajaan ini gitu? Iya, ada. Akan tetapi gini, pandangan kita adalah siapa yang madep menghadap ke Sinuwun, mereka yang sujud pada Sinuwun dan lain sebagainya, mereka yang satu nafas dengan kita gitu. Karena ini keraton. Keraton itu punjernya pada raja. Jadi abdi dalem, sentono dalem itu wajib patuh taat tunduk pada daud-daud dalem. Ya kita satu nafas gitu. Kabarnya juga dari pihak sana sudah mengirimkan surat di Jakarta. Mungkin tanggapannya sendiri. Surat apa Ji? Untuk bertemu dengan raja Secara langsung. Oh gini, saya tidak tahu tentang surat itu Ji. Akan tetapi gini, surat permintaan kepada raja itu ya tergantung raja yang mau ditemui atau tidak. Kalau mereka beretikat baik atau menunjukkan sikap-sikap baik dan lain sebagainya, mesti Sinuwun akan kerso kok gitu. Tapi kalau ternyata para pihak itu ada yang berbuat aneh-aneh dan lain sebagainya, menolong ke dalam, ya sahaja Sinuwun bersedia ditemui dan tidak. Gitu. Berarti suratnya belum mengetahui. Saya pribadi nggak tahu. Tadi Gusti Kanjeng yang disinggung soal apa surat dari Gusti Devi itu, bahkan katanya kan sempat dari pihak Sinuwun menemui malah Gusti Devi nggak bersedia malahan. Iya. Jadi ketika berbagai macam surat dari Gusti Devi pada Sinuwun, akhirnya pada satu titik karena Sinuwun juga ada kesibukan tersendiri, pada titik ketika Sinuwun itu lenggah, terus memanggil salah satu sentono yaitu Kanjeng Adit untuk menemui Gusti Devi. Sudah disampaikan kepada Gusti Devi bahwa timbalan dalam. Akan tetapi Gusti Devi saat itu menyatakan bahwa dia tidak bersedia dan menunggu tim pengacaranya. Ketika itu disampaikan kepada Sinuwun, ya wajar ketika Sinuwun itu sedikit tidak berkenan seperti itu. Seorang ayah udah beberapa saat yang lalu ya. Tahun ini ya. Iya. Oh ya Kanjeng, termasuk dengan somasi yang dilayangkan dari pihak Devi sendiri mungkin terkait dengan yang kasus tersebut tidak bisa bertemu dengan sang ayah. Ya silakan, Sinuwun sudah memberi waktu. Jadi gini, formatnya Sinuwun itu selain ayah, dia seorang raja. Protokol seorang raja itu ada gitu loh. Tidak bisa serta-merta dan memaksakan gitu, tidak bisa gitu. Ada protokolnya dan semua tergantung kehendak Sinuwun juga gitu. Seharusnya ketika ini terjadi menjadi ajang koreksi diri. Sebenarnya apa toh, kenapa Kang Romo ataupun kenapa Raja belum berkenan bertemu saya gitu. Dan ketika sudah berkenan, kenapa beliau malah bersikap seperti itu gitu loh. Sebenarnya harus ya, kita itu di keraton itu harus mulat sariro, melihat ke dalam diri sendiri gitu loh.
introspeksi gitu loh, bukan mengedepankan apa sedikit langsung seperti itu gitu loh. Ini adalah etika, norma secara adab dan adat Jawa itu ada, kita saling menjunjung tinggi. Nggih, ngoten Kanjeng. Nggih. Mungkin konfirmasi namanya. KP titik H. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.